Indonesia resmi memasuki endemi COVID-19. Ini bukan berarti penyakitnya hilang, bukan, tetap ada tetapi dengan jumlah yang kecil. Tantangan selanjutnya justru di sini masyarakat kini dihadapkan bisa menjaga diri masing-masing dengan standar protokol kesehatan yang serupa. Pertanyaannya apakah bisa? Kita bahas malam hari ini dengan narasumber juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Syahril. Dr. Syahril, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Putri. Terima kasih atas waktu Anda, Dok. Dok, berikan penjelasan kepada kami yang awam ini, apa sebenarnya arti endemi COVID-19 yang tadi diumumkan oleh Presiden Jokowi? Ya, terima kasih. Jadi pandemi itu berarti kan kemarin kedaruratan ya. Jadi kedaruratan di mana penyakit ini sangat membahayakan dan mempunyai dampak yang sangat luas. Nah, dengan terkendalinya parameter epidemiologi seperti yang disebutkan angka konfirmasi, angka kematian dan angka yang dirawat yang sangat stabil, maka kita masuk ke dalam fase endemi. Fase endemi itu artinya apa? COVID ini tidak lagi terlalu membahayakan, tidak dianggap darurat lagi dan dianggap biasa seperti penyakit yang lain. Makanya beberapa kebijakan-kebijakan pokoknya pakai masker ya itu sudah sangat sangat dibebaskan ya, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan pembatasan kemasyarakatan. Artinya apa? Kita memang hidup dalam keadaan yang normal kembali. Hanya saja perlu diingatkan, termasuk oleh Bapak Presiden tadi, bahwasanya perilaku hidup bersih menjadi bagian dari kebutuhan kita untuk menjaga, memproteksi kita bersama-sama agar tidak hanya COVID, Pak ya, tapi adalah seluruh penyakit yang menular. Apalagi saat ini mungkin adalah polusi udara itu bagian dari yang harus kita cegah bersama-sama. Dokter, apakah berarti sekarang jika ada yang mengidap COVID-19 harus berobat secara mandiri dan tidak ditanggung lagi oleh pemerintah? Iya, betul ya. Seperti yang sudah diumumkan juga, semua pembiayaan yang berkaitan dengan sakit COVID, maka pembiayaannya sudah kembali ke normal seperti pembiayaan penyakit-penyakit yang lain, yaitu bisa melalui mekanisme BPJS atau melalui pembayaran mandiri masing-masing atau melalui asuransi dari suatu perusahaan, begitu, Pak. Bagaimana dengan vaksinnya, Dok? Ya, untuk vaksin ini memang agak khusus. Jadi untuk vaksin kita akan menunggu dulu ya. Dalam waktu yang sangat dekat ini akan diumumkan oleh pemerintah bagaimana kebijakan untuk vaksin. Apakah akan masuk dalam mekanisme rutin vaksinasi seperti halnya vaksin-vaksin yang lain, ataukah juga harus berbayar seperti halnya penyakit tadi. Tetapi kalau yang sakit itu saja sudah diumumkan mereka harus berbayar dengan mekanisme yang sudah saya sebutkan tadi gitu, Pak. Dokter, kalau misalnya kita bicara tentang penyakit virus yang menyerang pernafasan, ini khususnya di wilayah Asia itu kan memang agak fluktuatif ya, Dok ya. Kemarin selang beberapa bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu itu di wilayah Tiongkok itu kembali muncul berkaitan dengan COVID dan mereka juga cukup kewalahan menanganinya. Apakah hal-hal seperti ini juga akan terus dipantau oleh pemerintah, perkembangan berkaitan dengan virus-virus yang muncul di beberapa negara di Asia Tenggara khususnya? Ya, betul ya. Jadi seluruh penyakit menular ya, baik penyakit menular yang lama yang kita sebut dengan endemi, itu harus selalu dipantau karena suatu saat penyakit ini bisa menjadi suatu penyakit yang meningkat lagi kasusnya. Yang kedua juga penyakit infeksi yang betul-betul baru. Seperti halnya COVID ini kan baru, belum pernah ada sebelumnya. Jadi nanti ada dua, satu penyakit infeksi yang sudah lama yang kita sebut dengan endemi tadi, bukan hanya COVID tapi influenza, tuberkulosis dan HIV itu bagian dari yang harus kita pantau, dan terutama juga kepada penyakit-penyakit yang memang betul-betul baru atau new emerging, Mbak ya. New emerging, oke. Dok, kalau khusus untuk COVID ini, siapa saja mereka yang dinilai masih rentan, Dok? Ya, ini satu pertanyaan yang bagus, Mbak ya. Jadi yang paling kita perlu memberikan perhatian khusus adalah kepada usia lanjut dengan keadaan-keadaan di mana mempunyai suatu comorbid, Mbak ya. Jadi comorbid itu bisa diabetes mellitus, hipertensi, stroke, jantung dan sebagainya. Karena dengan comorbid ini aja masing-masing orang itu sudah berat, apalagi kalau ada ditambah dengan COVID. Jadi untuk orang-orang usia lanjut dengan comorbid itu menjadi perhatian khusus. Nah, untuk itu kita memberikan proteksi, vaksinasi merupakan bagian yang penting untuk memberikan tambahan imunitas atau kekebalan bagi masyarakat tersebut ya.
Ya, bagaimana dengan mereka, siapa saja yang saat ini mereka yang disarankan untuk tetap memakai masker itu siapa saja, orang-orang yang seperti apa, dan komorbid yang bagaimana? Ya, jadi seperti halnya yang diumumkan oleh Satgas, bahwasanya masker sudah dibebaskan, kecuali satu orang yang dalam keadaan sakit flu, pilek itu, supaya tidak menulari orang, atau dia berkunjung atau bertemu di suatu tempat yang kemungkinan diduga bisa menularkan. Contohnya di rumah sakit ya, atau di kerumunan-kerumunan yang kita nggak jelas. Yang terakhir juga perlu kepada masyarakat, terutama di daerah yang mempunyai polusi udara yang tinggi, apalagi dengan polusi-polusi yang saat ini memang ada di beberapa daerah, itu bagian yang perlu kita memakai masker. Jadi masker intinya adalah bagaimana kita sadar menjadi kebutuhan kita, bahwasanya masker itu untuk melindungi kita dan juga bagi orang lain dalam keadaan-keadaan tertentu ya. Apakah dok, apakah Kementerian Kesehatan juga melihat bahwa kesadaran pribadi itu untuk menjaga kesehatan, untuk tetap menjaga protokol kesehatan, masih ada di masyarakat Indonesia dok saat ini? Ya, kalau masih ada tetap ada, tetapi kita bersyukur terutama masker dan protokol kesehatan ini sudah menjadi kebutuhan yang memang sudah sangat diberikan kesadaran bagi masyarakat. Dan itu menjadi kebahagiaan kita bahwasanya kita sudah mempunyai suatu kesadaran, disiplin untuk melindungi diri dan juga melindungi masyarakat. Walaupun memang ada ya sebagian masyarakat itu ada yang masih abai dan sebagainya. Tetapi secara keseluruhan kami melihat disiplin ini sudah sangat tinggi ya. Oke, dan itu yang harus dijaga sekarang ketika kita memasuki endemi gitu ya dok ya? Betul, betul, betul Ya, ya. baik dokter, terima kasih banyak malam hari ini sudah berbincang di CNN Indonesia. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Syahril. Terima kasih dok, sehat selalu. Terima kasih Pak Putri.